Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan faedah dari kitab namanya Shaum Syahri Rajabin Dirasatan Ta'siliyatan Muqaranatan, ya. Puasa bulan Rajab, studi kasus secara mendasar atau dari sumbernya dari kitab-kitab para fuqaha dan dibandingkan, ya, fikih perbandingan 4 madhab di sini. Nah, ini ditulis oleh Syekh Abdul Fattah bin Saleh Qudaish Al-Yafi'i. Baru sebenarnya kitabnya, ya. Ini kita dapat dari internet, ya. Nah, di sini ada 14 halaman, cuman mungkin untuk meringkas tidak semua halaman kita baca. Jadi kitab ini menyajikan pendapat fuqaha, tidak hanya 4 mazhab sebetulnya, ada dari mazhab yang lain. Cuman mungkin kita akan batasi dari 4 mazhab saja, fuqaha 4 mazhab. Kemudian dalil dan munakosyah dalil itu tidak kita sampaikan, ya, karena biar ringkas begitu, ya. Baik, ini kitab ini ringkas sekali membicarakan tentang puasa di bulan Rajab, ya. Nah, di sini dikatakan ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi siyami syahri Rajabin. Para ulama ahlul ilmi, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum puasa di bulan Rajab. Ya, berbeda pendapat. Kemudian dikatakan fadhahabal jumhuru minal hanafiyatin wa malikiyatin wa syafi'iyatin wa huwa qaulun fi madhabil hanabilati ila istihbabi siyami syahri rajabin kullihi, ya. Jadi jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga satu pendapat dalam madhab Hanabilah itu berpendapat bahwa sunnah hukumnya puasa di bulan Rajab di seluruh hari-harinya. Fadhahabal hanabilatu ila karahati ifradi syahri rajabin kullihi bisawmi duna sairi syuhuri wa tazulul karahatu indahum bi fitri yaumin minhu aw yaumaini aw bisiyami syahrin akhara idofatan ilaihi. Nah, sedangkan pendapat Al-Hanabilah itu makruh menyendirikan puasa Rajab saja, ya. Jadi puasa bulan Rajab saja itu hukumnya makruh menurut mereka, tanpa disertai berpuasa di bulan-bulan yang lainnya. Dan makruh itu hilang menurut Al-Hanabilah dengan berbuka 1 hari di bulan Rajab atau 2 hari di bulan Rajab, atau dengan berpuasa di bulan yang lainnya, berpuasa sunnah tentunya, ya. Kalau Ramadan kan puasa fardu, ya. Atau berpuasa di bulan yang lainnya sebagai tambahan puasa sunnah Rajab. Wakhtalafal hanabilatu fi takhsisil asyhuril harami bisiyami. Dan fuqaha Hanabila itu berbeda pendapat terkait dengan mengkhususkan bulan haram dengan berpuasa. Fadhahaba ba'duhum ila istihbabi dzalika. Sebagian dari Hanabila berpendapat sunnah hukumnya, walam yadhkur al-aktsaruna istihbaba dzalika, dan sebagian besar yang lainnya itu tidak mensunnahkan atau tidak menyampaikan kesunahan hal tersebut. Kemudian wahadihi ba'du aqwali ahli ilmi minal madzahibil arba'ati fi dzalika. Nah, ini ada sebagian qaul atau statement atau teks dari kitab-kitab para fuqaha 4 madhab yang berkaitan dengan tema pembahasan ini. Namun mungkin tidak semuanya akan kita baca, ya. Kita pilih-pilih saja. Maksudnya dari Hanafiyah ini cuma satu, ya. Dari Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah kan kita pilih. Baik, min aqwalil Hanafiyati, pendapat Hanafiyah. Dikatakan dalam kitab Fil Fatawi Al-Hindiyati, ya, mungkin juz 1 ini, ya, halaman 202, dikatakan al-marghubatu minas siyami anwa'un. Ya, al-marghubatu minas siyami anwa'un.
Yang disenangi dari puasa atau yang disukai dari puasa itu ada beberapa macam. Awaluha saumul muharrami. Yang pertama itu adalah puasa Muharram, puasa bulan Muharram. Wathani saumu Rojabin. Yang kedua yang disenangi itu adalah puasa bulan Rojab. Wathalithu ya, saumu Sya'bana. Yang ketiga adalah puasa bulan Sya'ban wa saumu Asyura. Dan berikutnya adalah puasa hari Asyura. Nah, ini adalah pendapat dari Hanabilah. Hanafiyah ya. Maaf. Pendapat dari uh, fuqaha Imam Abu Hanifah. Baik, kemudian kita pindah. Yang kedua adalah min aqwalil malikiyati, ya. Pendapat dari Imam Malik atau fuqaha dari Imam Malik. Nah, dikatakan di sini fi syarhil kharshi 'alal khalil juz 2 halaman 241 dikatakan wa huwa yu'addidu saumal mustahabba. Nah, dia menyebutkan satu-satu puasa yang disunahkan, yang dianjurkan itu adalah wal muharramu war rajabun wasya'banu. Ya, ada bulan Muharram, bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Yakni annahu yustahabbu saumu syahril muharrami wa huwa awwalus syuhuri al harami. Ya, ini disunnahkan, dianjurkan puasa di bulan Muharram dan itu adalah awal dari bulan haram, ya. Warojabun dan juga disunahkan juga puasa di bulan Rojab atau ya Rojabin mungkin. Wahwa syahrul fardu anil ashuril harami. Dan itu adalah bulan Rajab itu adalah bulan yang disendirikan dari bulan-bulan haram karena yang lainnya itu berurutan. Baik. Kemudian wa fil hasyiyati alaihi qauluhu wa Rajab bal yundabu saumu baqiyatil haramil arba'ati wa afdaluhal muharramu farajabun fadul qa'dati wal zulhijjati, ya. Nah, di hasyah atas kitab yang di atas ini dikatakan warojab bal yundabu, bahkan disunahkan berpuasa di selain atau di sisa bulan-bulan haram yang 4 itu, ya. Wa afdoluha, dan yang paling afdol berpuasa adalah di bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian dalam kitab apa ini wa fi muqaddimati Ibni Abi Zaid ma'al fawaqihid Dawani, ya, juz 2 halaman 227 dikatakan at-tanaffulu bis-shaumi muraghabun fihi wa kadzalika shaumu yaumi asyura wa rajab wa sya'ban wa yaum arafah wa tarwiyah wa shaumu yaumi arafah li ghairil haji afdalu minhu lil haji, ya. Nah, dikatakan melakukan puasa sunnah itu disenangi, ya, atau disukai, ya. Demikian juga puasa di bulan Asyura, puasa di hari Asyura, maaf, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian di hari Arafah, hari Tarwiyah, kemudian puasa di hari Arafah bagi selain haji atau bagi orang yang tidak mengerjakan haji itu lebih afdal dari orang yang haji, ya. Jadi orang yang tidak haji itu afdalnya berpuasa di hari Arafah, ya. Nah, kemudian ini mungkin kita ambil di sini wa fi kifayati thalibi ar-rabbani juz 2 halaman 407 disebutkan wa kadzalika shaumu syahri rajabin muraghabun fihi, dan berpuasa, ya, di bulan Rajab itu muraghabun fihi, itu
disenangi atau disukai gitu ya. Lima rawahu Muslimun, ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, anna Sa'id bin Jubair su'ila an siyami rajabin, bahwa Sa'id bin Jubair itu ditanya terkait dengan puasa bulan Rajab. Faqala akhbaroni Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengabarkan kepada saya, ya, semoga Allah meridai mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu hatta naqulu la yuftiru, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kana yasumu, itu dia berpuasa, ya, hatta nakula, dibaca mansub ya, hatta nakula, sampai-sampai kami katakan la yuftiru, wa yuftiru hatta nakula la yasumu, ya, apa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa di bulan Rajab itu sampai-sampai kami katakan dia tidak berbuka, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbuka. Wa yuftiru, dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka sampai-sampai kami katakan beliau tidak berpuasa. Intaha. Wa fi hasyiatil Adawi alaihi, dan dalam kitab Hasyiah Adawi atas kitab ini, qauluhu Rajab, ya, Rajab sumia Rajaban minat tarjibi wa huwa ta'zimu. Nah, Rajab itu dinamakan Rajab karena itu dari at-tarjib. Tarjib itu adalah at-ta'zim, ya, mengagungkan atau memuliakan. Wa qauluhu hatta naqula la yuftir, ya, sampai-sampai ada tadi kan hadisnya begitu ya, dikatakan hatta naqula la yuftiru, sampai-sampai kami mengatakan beliau itu tidak berbuka, ai bihaitsu ya'taqidu annahu yasumuhu kullahu, ya, di mana ya diyakini atau yu'taqadu, ya, dibaca bisa juga bihaitsu yu'taqadu, diyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa di seluruh hari-hari bulan Rajab. Wasyahidu fit tarafi duna tarafil ladzi ba'dahu. Wasyahid, pendukungnya, penguatnya adalah di bagian yang ini, ya, bagian yang ini, bukan di bagian yang satunya lagi, karena bagian satunya itu kan dikatakan hatta nakula la yasumu, kan begitu. Sampai-sampai kami katakan beliau itu tidak berpuasa. Nah, syahid dari puasa Rajab ini disunahkan ini adalah di sini, ya, hatta nakula la yuftiru, sampai-sampai kami katakan beliau itu tidak berbuka di bulan Rajab tersebut, ya. Yu'taqadu annahu yasumuhu kullahu, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di seluruh hari-harinya, ya. Kemudian mana lagi yang bisa kita baca yang singkat mungkin, ya. Wa fi syarhid dardir alal Khalil juz 1 halaman 513, ya. Kitabnya dikatakan wa nudiba shaumul muharrami wa rajabin wa sya'ban, dan disunahkan berpuasa di bulan Muharram, bulan Rajab, dan juga bulan Sya'ban. Wa kadza baqiyatu al-haramil arba'ati wa afdaluha, dan juga disunahkan juga atau dibaca baqiyatil haramil arba'ati mungkin, ya. Wa kadza nudiba shaumu baqiyatil haramil arba'ati, begitu mungkin. Dan juga disunahkan berpuasa di bulan-bulan haram yang lainnya, yang 4 bulan haram itu, ya. Wa afdaluha, dan yang paling afdal dari bulan-bulan haram adalah al-muharramu wa rajabun, dari Muharram, kemudian yang afdal berikutnya adalah bulan Rajab, fadzul qa'dati, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Nah, ya, jadi bulan haram itu ada 4. Yang paling afdal berpuasa itu adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, ya. Jadi kalau dalam kitab ini menurut mazhab Imam Malik disunahkan berpuasa bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, dan bulan Sya'ban. Dan demikian juga bulan-bulan haram 4 yang lainnya yang belum disebutkan di sini. Ya, ini adalah Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Ya. Dan mungkin yang terakhir, ya, dari fuqaha al-Malikiyah, wa fitaji wal iklili, dalam kitab ini At-Taj wal Iklil juz 3 halaman 220 disampaikan wal muharramu wa rajabun wa sya'banu law qala al muharramu wa sya'banu lawafaqal mansuso, ya.
Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Seandainya dikatakan Muharram dan Sya'ban, maka itu lebih mencocoki naus yang sudah dituliskan ya. Naqala Ibnu Yunus khassallahu al-ashhural harama wa faddalaha. Ibnu Yunus ini menukil bahwasanya Allah mengkhususkan bulan-bulan haram dan juga memuliakannya. Nah, bulan-bulan itu adalah Al-Muharramu, Rajabun, wa Dzulqa'dati, wa Dzulhijjati. Ya. Nah, jadi secara umum Hanafiyah dan Malikiyah menganggap bulan Rajab itu disunahkan untuk berpuasa. Sekarang kita ke min aqwali Syafi'iyyati. Pendapat dari fuqaha Asy-Syafi'iyyah ya. Sama juga tidak semuanya mungkin kita baca ya, kita pilih nanti. Atau kita baca semua ya, bisa juga ya. Karena Syafi'iyyah ini kan dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Nah, di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', di sini juz 6 ya, halaman 439, qala ashabuna, ya, mazhab kami berpendapat wa minas shaumil mustahabbi shaumul ashhuril harami. Dan di antara puasa yang disunahkan adalah puasa di bulan-bulan haram. Wa hiya dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharramu war rajabun. Ini adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini berurutan ya. Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini berurutan 3, kemudian Rajab. Wa afdaluha al-Muharramu, dan bulan haram yang paling afdal itu adalah bulan Muharram. Qala Ar-Ruyani fil Bahri. Al-Alamah Ar-Ruyani berkata dalam kitab Al-Bahr, afdaluha Rajab. Kalau menurut Imam Ar-Ruyani, yang afdal itu malah Rajab. Wa hadza ghalatun. Ini kata Imam An-Nawawi ya, dan ini adalah keliru ya. Keliru. Li hadithi Abi Hurairah alladzi sanadkuruhu insyaallahu taala. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang akan kami sebutkan insyaallahu taala. Hadisnya apa? Afdalus shaumi ba'da Ramadana syahrullahil muharram. Ya, jadi puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ya, syahrullah ya, istilahnya. Bulan Muharram itu adalah syahrullah. Nah, kemudian juga dikatakan di sini waqala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fi Asna Al-Matalibi juz 1 halaman 433. Dikatakan wa afdalul ashhuri lisaumi ba'da Ramadana al-ashhuril harami. Bulan-bulan yang paling afdal untuk beribadah puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan-bulan haram. Bulan haram itu adalah Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharramu wa Rajabun. Itu adalah bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 bulan haram ya dalam kalender Islam ya yang disampaikan ya dalam ajaran agama. Kemudian wa afdaluhal muharramu, dan bulan haram yang paling afdal itu adalah bulan Muharram li khabari muslimin, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Afdalus shaumi ba'da Ramadana syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa fardu Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Summa baqiha, kemudian ya yang selanjutnya ya, atau yang bulan-bulan haram yang berikutnya ya. Wa zahiruhu istiwaul baqiyati, dan yang zohirnya yaitu ya sama saja ya, tidak ada keutamaan yang bulan yang satu dengan bulan yang lainnya, bulan haram itu. Wa zahiru, dan yang zohirnya taqdimu Rajabin khurujan min khilafi man faddalahu alal ashhuril harami, dan yang zohir, yang tampak adalah mendahulukan bulan Rajab. Lah kenapa dibandingkan dengan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah? Khurujan min khilafi man faddalahu ala ashhuril harami. Ya, keluar dari khilaf orang atau ulama yang mengistimewakan Rajab dari bulan-bulan haram yang lainnya ya.
Wa fi hasyati Romli alaihi, dan dari hasyah Ar-Romli atas kitab ini, wa qawluhu afdaluhal muharram, ya, afdal itulah muharram, wa qa'a fir raudati naqlan anil bahri anna afdal harami rojabun, ya. Terdapat dalam kitab Ar-Raudah nukilan dari kitab Al-Bahr bahwasanya bulan haram yang paling afdal adalah bulan Rajab. Waktu ridho, dan itu dibantah ya, i'tirad ya, ada bantahan bi annalladzi fil bahri annahu afdaluha ba'dal muharram, ya. Wah, itu bantahannya apa? Bantahannya bahwa sesungguhnya dalam kitab itu yang paling afdal itu adalah ba'dal muharram, itu adalah setelah bulan Muharram, ya. Qauluhu summa bakihi qala syekhuna. Kemudian yang berikutnya, maka guru kami atau syekh kami itu mengatakan walhasil annahu yuqaddamul muharramu, ya, didahulukan bulan Muharram, summa Rajabun, kemudian bulan Rajab, wayattajihu an yuqala summal hijjah summal qa'dah wa ba'da dzalika sya'ban, katibuhu qauluhu wa zahir taqdimu Rajab asyara ila tashihihi. Baik, intinya di sini dikatakan didahulukan bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Zulqa'dah. Setelah itu adalah bulan Sya'ban. Ya. Kemudian ini baik, berikutnya wa fi fatawa Ibni Hajar, ya, juz 2 halaman 53. Di sini dikatakan, ya, wa amma istimraru hadzal faqih ala nahyin nasi an shaumi rajabin fa huwa jahlun minhu wa juzafun ala hadhihi syari'atil mutahharati fa illam yarji' an dzalik wa illa wajaba ala hukami syari'atil mutahharati zajruhu wa ta'ziruhu at-ta'ziral balighal mani'a lahu wa li amsalihi minal mujazafati fi dinillahi ta'ala. Panjang juga ya. Intinya adalah apa di sini, bahwa ada ahli fikih yang terus melarang orang-orang dari bulan puasa di bulan Rajab, maka itu adalah orang yang bodoh, ya, dan itu adalah orang yang juzaf. Juzaf itu apa ya? Orang yang ya sembrono lah, ya, sembrono dalam menarik kesimpulan dari syariat yang mulia ini, ya. Maka kalau dia tidak menarik kembali statement atau pendapat tersebut yang melarang dari orang-orang dari puasa sunnah bulan Rajab, maka fa'illam yarji' an dzalika, kalau dia tidak menarik, maka fa'illa, maka kalau tidak, wajaba ala hukami syariati, maka wajib bagi penguasa syariat, atau hukam itu kan jamak dari hakim, untuk apa? Untuk ya zajruhu, itu ya itu ya mengusir begitu ya, mengusir atau memarahi atau mencela gitu ya, bukan mengusir ya, mencela atau memarahi. Takzir ini yang baru, yang memberikan hukuman, ya, memberikan hukuman. Zajru itu mencela atau menegur atau memarahi, kemudian takzir itu ya memberikan sanksi tambahan lah, ya. Sanksi yang mencegah dia dan orang-orang semisalnya dari berbuat sembrono lah, ya, di agama Allah ini, ya. Orang-orang yang sembarangan lah, bukan sembarangan berfatwa gitu ya, sembarangan dalam berbicara agama Allah. Nah, itu harus ditakzir, ya, harus diberikan hukuman. Wa ka'anna hadzal jahilah, dan ya bisa jadi orang yang bodoh ini yaktaru, itu terperdaya, bimaru ya min anna jahannama tas'aru minal hauli ilal hauli. Ya, dia terperdaya dari ya mungkin kabar atau hadis bahwasanya neraka jahanam itu akan menyala
dari tahun ke tahun lisuwami rojabin, bagi orang-orang yang berpuasa bulan Rojab. Wah, jadi neraka itu menyala itu karena ada orang-orang yang berpuasa di bulan Rojab. Wa madaro hadzal jahilul magruru anna hada haditsun batilun kadzibun la tahillu riwayatuhu. Dan orang yang jahil yang terperdaya ini tidak tahu bahwasanya ini adalah hadis yang batil, hadis yang dusta, yang tidak halal untuk diriwayatkan. La tahillu, tidak halal itu berarti haram ya, haram untuk diriwayatkan. Kama dzakarahu Syekh Abu Amru bin Salah, ya, sebagaimana yang disampaikan begitu ya, disampaikan oleh siapa ini namanya ini? Abu Amr bin Salah, ya. Wa nahika bihi hifzan lisunnati wa jalalatan fil ulumi, ya. Syekh Abu Amr bin Salah, dan dia itu adalah yang sangat hebat ya dalam menghafal sunnah. Kemudian juga wajalalatan, ya, dan dia itu adalah ya mulia dalam level ilmu syariah. Nah, begitu ya, itu yang disebutkan oleh beliau ya, Abu Umar bin Salah, wa nahika bihi hifzan li sunnati wa jalalatan fil ulumi, yang dia itu sangat hafal sunnah dan juga sangat agung dalam posisinya dalam ilmu syar'i. Nah, kemudian wa yuwafiquhu Iftaul Izzi bin Abdissalam, dan fatwa dari Imam Izz bin Abdissalam itu juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh Abu Umar bin Salah tadi. Fa innahu su'ila, bahwasanya Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam itu ditanya amma nukila an ba'dil muhaddithin, ditanya terkait dengan nukilan dari sebagian ahli hadis, min man'i shaumi rajabin wa ta'zimi hurmatihi, ya, bahwasanya sebagian ahli hadis itu melarang puasa Rajab dan juga melarang dari mengagungkan kesucian atau kehormatan bulan Rajab. Wa hal yasihhu nadru shaumi jami'ihi, dan juga apakah sah untuk bernazar puasa di seluruh bulan Rajab itu? Faqala fi jawabihi, maka Imam Aiz bin Abdussalam itu menyebutkan jawabannya, nadru saumihi sahihun, nazar puasanya itu sah, lazimun, dan mengikat ya, yataqarrabu ilallahi ta'ala bimithlihi, dia bertakarub kepada Allah dengan yang semisal itu ya. Walladzi naha an saumihi jahilun bima'khadhi ahkami asy-syar'i, ya. Dan orang yang melarang puasa bulan Rajab itu orang yang bodoh terhadap sumber hukum-hukum syariat. Wa kaifa yakunu manhiyan anhu ma'a annal ulama alladzina dawwanu syari'ata lam yadhkur ahadun minhum indirajahu fima yukrahu saumuhu, ya. Bagaimana tidak bodoh terhadap hukum-hukum syariat, dan bagaimana itu dilarang, padahal para ulama yang membukukan syariat, membukukan ilmu-ilmu syariat ini, itu tidak ada menyebutkan satu orang pun yang mengatakan puasa Rajab ini hukumnya makruh. Bal yakunu saumuhu qurbatan ilallah. Bahkan para ulama tersebut menyebutkan, memfatwakan bahwasanya puasa bulan Rajab itu adalah kurbah ya, taqarrub ya, atau taat kepada Allah Ta'ala. Fata'ammal kalama halal imam, maka perhatikanlah ya pendapat atau statement atau keterangan dari imam ini. Tajiduhu mutabiqan li hadzal jahilil ladzi yanha ahluna hiyatikum an shaumi rajabin wa muntabiqan alaihi ala anna hadza ahqara min an yudhkaru fala yuqsadu bimithli kalam Ibni Abdissalam, ya. Nah, intinya apa? Intinya ya kamu akan mendapatilah bahwasanya orang jahil
yang melarang penduduk wilayahmu dari puasa Rajab itu sesuai atau muntabiqan, ya, dapat diberlakukan bagi orang-orang yang semisal ini, ya. Baik, li'annahu innama ana bidzalika ba'dal mansubina ilal ilmi mimman zalla qalamuhu wa tagha fahmuhu faqasada huwa wa ibnu Salah ar-radda alaihi. Ini ya. Li'annahu innama ana bidzalika ba'dal mansubina ilal ilmi. Yang dia maksudkan itu adalah sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, mimman zalla qalamuhu, yang penanya itu tergelincir, ya, tergelincir dalam menulis, dalam menyampaikan, dalam memfatwakan. Wa tagofahmuhu itu ya pemahamannya itu melampaui batas. Faqasada huwa, maka Aiz bin Abdissalam dan juga Ibnu Salah yang tadi, ya, Ibnu Salah tadi, maka itu maksud mereka itu adalah ar-radda alaihi, itu adalah membantah atas pendapat yang ini, yang penanya tergelincir, kemudian pemahamannya melampaui batas. Wa asyara ila annahu yakfi fi fadli shaumi rajabin ma warada minal ahadits dalati ala fadli mutlaqis shaumi wa khususihi fil ashhuril harami, ya. Dan cukuplah keutamaan puasa Rajab itu dari hadis-hadis yang menyebutkan atau menunjukkan keutamaan berpuasa secara mutlak, ya, dan juga kekhususan berpuasa di bulan-bulan haram. Ya, panjang juga ya. Nah, kemudian ya mana lagi nih? Nah, ini mungkin Fi Mughnil Muhtaj, ya, Al-Alama Khatib Asy-Syirbini, juz 2 halaman 187 dikatakan afdalu syuhuri lisawmi ba'da ramadana al-ashhurul harami, atau al-ashhurul haramu, ya. Nah, bulan-bulan yang paling afdal untuk berpuasa setelah Ramadan adalah al-ashhurul haramu, adalah bulan-bulan haram. Wa afdaluhal muharramu, dan yang paling afdal adalah bulan Muharram, li khabari Muslimin, karena dari hadis Imam Muslim. Afdalu shaumi ba'da Ramadana syahrullahil muharramu tsumma Rajabun, ya. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan itu adalah bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Khurujan min khilafi man faddalahu 'alal ashhuril harami tsumma baqiha tsumma sya'ban. Ya. Itu lah kenapa kok bulan Rajab? Karena keluar dari khilaf orang yang mengistimewakan bulan Rajab dari bulan-bulan haram yang lain. Ya. Kemudian bulan haram berikutnya adalah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, kemudian bulan Sya'ban. Nah, itu puasa yang afdal gitu, ya. Kemudian wa fi Nihayatil Muhtaj, ya, juz 3 halaman 211, ya, Ar-Ramli ini berarti ya'lam anna afdalasy syuhuri lis-shaumi ba'da Ramadana al-ashhurul haramu. Ketahuilah sesungguhnya bulan-bulan yang paling afdal untuk berpuasa setelah bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan haram. Wa afdaluha, dan bulan-bulan haram yang paling afdal itu adalah bulan Muharram. Summa Rajab, kemudian bulan Rajab. Khurujan min khilafi man faddalahu 'alal ashhuril haram, karena keluar dari perselisihan ulama yang mengistimewakan bulan haram. Kemudian bulan berikutnya dan wazahiruhu, dan yang zahir yang terlihat jelas adalah al-istiwa, ya, sama saja, entah itu Dzulqa'dah atau Dzulhijjah sama saja. Tsumma Sya'ban, kemudian yang berikutnya adalah bulan Sya'ban. Nah, terakhir mungkin, ya, ini pendapat Al-Hanabilah, agak beda sedikit. Pendapat Al-Hanabilah min aqwalil Hanabilah, qala Ibnu Qudamah fil Mughni, juz 3 halaman 53 dikatakan faslun wa yukrahu ifradu rajabin bisawmi, ya, dimakruhkan menyendirikan Rajab untuk menyendirikan bulan Rajab untuk berpuasa. Qala Ahmadu wa in somahu rajulun,
Dan jika seorang itu berpuasa di bulan Rajab, aftaru fihi yauman au ayyaman, maka dia berbukalah satu hari atau beberapa hari, biqadri ma la yasumuhu kullahu, ya, dengan seukuran dia tidak berpuasa di seluruh hari-hari bulan Rajab tersebut, ya. Kemudian juga qala Ahmad, Imam Ahmad menyatakan man kana yasumu sanata somahu, ya, siapa saja yang berpuasa di 1 tahun maka silahkan berpuasa, atau sunnah mungkin ya. Baik. Man kana yasumu sunnata somahu, ya, siapa saja yang berpuasa sunnah maka silahkan berpuasa. Wa illa, dan jika tidak berpuasa, fala yasumuhu mutawalian, maka ya jangan berpuasa berkesinambungan atau berterus-terusan. Yuftiru fihi, dia apa? Berbuka di dalamnya, wala yushbihu ashbaha yushbihu wala yushbihuhu bi Ramadan, dan dia tidak menyerupak Ramadan. Intaha, ya. Nah, kemudian wa fil furu'i li ibni muflih faslun yukrahu ifradu rajabin bisaumi. Makruh menyendirikan Rajab dengan berpuasa. Jadi bulan Rajab itu khusus untuk berpuasa, itu hukumnya makruh menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau Hambal yukroh, ya, makruh yukroh. Kemudian warwahu an Umar wabnahu wabnihi wa Abi Bakrah, diriwayatkan dari Umar dan anaknya Umar dan Abi Bakrah. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, yurwa fihi an Umar annahu kana yadribu ala saumi, diriwayatkan dari Umar bahwa dia menyelesaikanlah puasanya. Wa Ibnu Abbas Ibnu Abbas berkata, yasumuhu illa yauman au ayyaman, berpuasa dan tapi berbuka juga satu hari atau beberapa hari. Namun kemakruhan ini bisa hilang dengan catatan seperti apa? Nah, dikatakan di sini watazulul karohatu bil fitri au bisaumi syahrin akhara minas sunnati, ya, atau minas sanati, ya. Wallahu a'lam. Kemakruhan itu hilang dengan berbuka, ya, dengan berbuka, ya. Au bisaumi syahrin akhar, atau berpuasa di bulan yang lain di rentang 1 tahun tersebut. Nah, itu bisa hilang kemakruhannya. Qala Shahibul Muharrar, ya, Shahibul Muharrar, penulis Shahibul Muharrar menyatakan wa illam yalihi, meskipun tidak selanjutnya, ya, tidak setelah bulan ini bulan itu, tidak seperti itu, ya, tidak langsung, ya, tidak langsung berikutnya, ya. Qala syekhuna man nadhara saumahu kulla sanatin, ya, siapa saja yang bernazar puasa sepanjang tahun, aftara ba'dahu wa qadahu, maka dia berbuka sebagian hari dan dia qada sebagian itu. Wa fil kafarati al khilafu, dan untuk kafarah itu ada khilaf, ya. Kemudian qala berkata juga wa man somahu mu'taqidan annahu afdalu min ghairihi minal ashhuri asima wa uzziro. Nah, ini unik nih, ya, dalam hal Imam Ahmad bin Hambal ini. Siapa saja yang berpuasa dan meyakini bahwasanya bulan itu afdal, ya, dari bulan yang lainnya, dari bulan-bulan yang ada dalam 1 tahun itu, maka dia berdosa dan kemudian dia ditakzir. Wa humila alaihi fi'lu Umar, ya. Ya, dasarnya adalah perbuatan Umar. Wa qala aidan fit tahrimi ifradihi wajhan, juga sampaikan bahwa keharaman menyendirikan puasa Rajab itu ada dua perspektif. Wala'allahu akhadahu min karahati Ahmad, ya. Dan boleh jadi itu diambil dari pendapat Imam Ahmad yang memakruhkan, ya, menyendirikan bulan Rajab itu untuk berpuasa, ya. Nah, kemudian kita ke sini mungkin, ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, dikatakan di sini waqala al-Mardawi fil Insaf.
Imam Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf juz 3 halaman 346 menyampaikan wa yukrahu ifradu rajabin bisaumi. Ya, makruh menyendirikan bulan Rajab dengan berpuasa. Hadal madhab, inilah madhab Imam Ahmad bin Hanbal Al-Hanabilah wa alaihil ashabu, dan demikianlah para ashab madhab Imam Ahmad bin Hanbal wa qata'a bihi katsirun minhum, dan banyak dari ashab madhab Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan hal yang demikian. Wa huwa min mufradatil madhabi, ya. Wa haka Syekh Taqiyuddin fi tahrimi ifradihi wajhain. Syekh Taqiyuddin, wallahu alam Taqiyuddin yang mana ini? Karena ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Menyampaikan keharaman menyendirikan ini ada dua perspektif, ya. Qala fil furu' wa la'allahu akhadahu min karahati Ahmad. Dan boleh jadi pendapat yang diambil itu adalah pendapat makruh menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di sini ada tanbih, ya. Tanbih ini ya peringatan lah atau catatan lah, ya. Mafhumu kalamil musannif annahu la yukrahu ifradu ghairi rajabin bisawmi. Ya, mafhum dari statement musannif ini adalah tidak makruh menyendirikan selain bulan Rajab dengan saum. Nah, ya. Jadi kalau menyendirikan bulan Rajab dengan saum itu makruh. Tapi kalau menyendirikan bulan selain Rajab dengan saum, misalnya bulan Sya'ban kita sendirikan, kita khususkan katakanlah seperti itu dengan puasa, maka itu tidak makruh, ya. Wa huwa sahihun la niza'a fihi, dan ini adalah ya benar, tidak ada perdebatan lah, tidak ada perselisihan di antara hal ini. Qala al-mujiddu la na'lam fihi khilafan. Kita tidak ketahui ada khilaf terkait dengan hal ini. Faidatan, ada dua faedah. Yahdahuma, ada dua faedah. Faedah yang pertama, tazulul karohatu bil fitri min rajabin walau yauman. Makruh berpuasa bulan Rajab itu akan hilang dengan berbuka di dalam bulan Rajab itu, meskipun berbukanya cuma 1 hari. Nah, berarti tidak makruh lagi hukumnya menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Atau kemakruhan itu bisa hilang bisaumi syahrin akhara minas sanati, dengan berpuasa di bulan yang lain dari 1 tahun itu. Ya, misalnya kita buat puasa bulan Sya'ban atau puasa di bulan Muharram tadi, ya. Bulan Muharram itu bulan yang afdal berpuasa setelah Ramadan, ya. Kemudian qala fil mujid, ya, majid atau mujid, Allahu alam nama kitab ini sepertinya. Wa illam yalihi, ya, meskipun itu tidak setelahnya, ya, tidak di bulan setelahnya. Jadi bulan Rajab kemudian bulan Sya'ban, enggak masalah itu. Ya kan, meskipun dia tidak berpuasa setelah di bulan Rajab, enggak apa-apa. Yang penting di bulan yang lainnya, meskipun tidak berapa ya, waliyali itu ya langsung lah next setelah itu begitu, ya. Nah, kemudian mungkin mana lagi ya, yang pendek-pendek aja kita baca mungkin. Di sini mungkin, ya. Wa fil fatawa al-kubra libni Taimiyah. Ya. Wa amma shaumu rajabin bi khususihi fa hadithuhu kulluha dha'ifah. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah, ya. Adapun puasa di bulan Rajab, mengkhususkan di bulan Rajab, maka hadis-hadis semuanya itu lemah. Bal maudhu'ah, bahkan palsu. Ya. Ini menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah. La yu'tamadu atau la ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha. Ya, ahli ilmi atau orang yang berilmu itu tidak berpegang kepada hadis-hadis yang lemah itu tadi, ya. Walaisat minat dha'ifil ladzi yurwa fil fadail, dan juga tidak, hadis-hadis itu tidak lemah, ya. Bukanlah hadis-hadis itu lemah, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Al-Fadail. Bal ammatuha minal mawdu'ati al-makdzubati. Bahkan umumnya hadis-hadis itu berupa hadis-hadis yang lemah dan juga hadis-hadis yang palsu, ya. Nah,
Kemudian di sini misalnya wa fi kasyafil qina' wa yukrahu ifradu rajabin bisaum. Makruh ya, mengkhususkan bulan Rajab, menyendirikan bulan Rajab itu dengan puasa. Dan kemakruhannya itu hilang dengan berbuka di bulan Rajab tersebut meskipun cuma 1 hari, atau kemakruhan itu juga hilang dengan berpuasa 1 bulan yang lain ya di 1 tahun meskipun itu tidak berikutnya ya, tidak selanjutnya ya. Wa illam yalihi ayyalil syahrul akhara Rajab, yakni berpuasa di bulan yang setelah bulan Rajab. Nah, berarti kan setelah bulan Rajab itu bulan apa? Bulan bulan Sya'ban ya. Jadi bisa berpuasa di bulan yang lain. Nah, dengan itulah eh, apa? Hilang kemakruhannya. Nah, kemudian wala yukrahu ifradu syahri ghairihi, dan tidak makruh mengkhususkan puasa 1 bulan selain bulan Rajab. Ya, nah, ini unik nih mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Pendapatnya memang seperti itu, gitu ya. Ghairu Rajab bisaum. Ya. Qala fil mubdi' ittifaqan. Nah, ini sepakat para ulama mazhab Al-Hanabilah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban wa Ramadan. Karena Nabi itu dulu malah berpuasanya bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Wal muradu ahyanan, dan yang dimaksud itu adalah kadang-kadang. Walam yudawim kamilan ala ghairi Ramadan. Dan Nabi tidak mendawamkan gitu ya. Mendawamkan tuh merutinkan ya. Merutinkan apa ini? Di selain bulan Ramadan ya. Di selain bulan Ramadan ya. Maka ini menunjukkan bahwa tidak disunahkan puasa Rajab wa Sya'ban fi qaulil aktsar, dan juga bulan Rajab dan bulan Sya'ban di pendapat mayoritas mazhab Al-Hanabilah. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Ya, ini dalil-dalil tidak usah kita bahas. Nah, kesimpulannya seperti yang di atas tadi ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jumhur fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga satu pendapat dalam mazhab Al-Hanabilah itu berpendapat sunnah hukumnya puasa di bulan Rajab semuanya, semua harinya. Nah, sedangkan pendapat Hanabilah itu berpendapat makruh kalau menyendirikan, mengkhususkan bulan Rajab seluruh hari-harinya dengan puasa, ya, selain dari bulan-bulan yang lainnya. Dan kemakruhan itu bisa hilang kalau berbuka 1 hari di bulan Rajab atau 2 hari, atau berpuasa di bulan lain di 1 tahun tersebut. Nah, ya. Dan juga fuqaha Hanabilah itu berbeda pendapat dalam mengkhususkan bulan-bulan haram dengan puasa. Ya. Sebagian dari Hanabilah menganggapnya sunnah dan kebanyakannya tidak menganggapnya sunnah. Nah, demikian faedah dari pembacaan sedikit ya, faedah dari kitab ringkas yang ini. Semoga ada manfaatnya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.